Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini ya kita akan mengupas, mengkaji bersama tentang seputar kurban urunan. Kalau di daerah kita Mas Anggi namanya kurban patungan apa urunan ya. Nah, dalam kurban urunan ini ada yang modelnya misalnya satu kambing, ada yang dengan kambing, ada dengan sapi. Nah, kadang kalau di sebagian sekolah itu ada yang mengadakan kurban, urunan kurban, iuran satu kelas untuk dibelikan satu kambing. Ya, ini bagaimana kita bahas nanti. Kemudian ada juga yang modelnya itu di masyarakat urunan 7 orang untuk membeli satu sapi. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, yang jelas di dalam Islam urunan kurban itu diperbolehkan, Mas Anggi ya. Dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan wa yajuzu ayyashtarika sab'atun fi badanatin aw baqaratin litadkhiyah sawaun kanu kulluhum ahla baitin wahidin aw mutafarriqin. Jadi diperbolehkan ayyashtarika. Jadi yashtarika niku bersekutu ya, berserikat, patungan lah kalau bahasa kita, 7 orang fi badanatin. Fi badanatin, jadi membeli unta badana, au baqaratin atau membeli sapi ya, litadkhiyah. Jadi yang penting sapi atau unta badanah niku maksimal untuk 7 orang, itu maksimal. Sawaun kanu kulluhum ahla baitin wahidin au mutafarriqin. Meskipun atau baik 7 orang itu satu keluarga, Mas Anggi, atau keluarga yang berbeda. Ya, ini kalau keluarga yang berbeda ini yang biasa kita praktekkan ya. Mungkin di masjid ini mau kurban urunan, biasanya ada yang mentargetkan 7 orang untuk membeli satu sapi. Ini kan dari keluarga yang berbeda-beda. Ini ternyata tidak masalah. Boleh-boleh saja, asalkan dengan satu catatan itu tadi, bahwa jumlah orang yang patungan tadi tidak melebihi kapasitas cukupnya kurban dengan sapi atau unta. Yaitu kalau sapi itu maksimal 7 orang. Kalau lebih dari 7 orang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak sah semuanya nanti ya. Tapi kalau tidak melebihi dari 7 orang, maka boleh dan sah. Sebagaimana yang saya jelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Kemudian juga ini dikuatkan oleh dawuhnya sahabat Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadhara an-nakhr. Jadi sahabat Ibnu Abbas mengisahkan, kunna ma'a Rasulillah. Suatu hari, suatu saat saya bersama dengan Rasulullah fi safarin, dalam tingkah bepergian atau musafir bersama Rasul, fahadharon nakhr. Di saat kami bepergian tersebut datang waktu kurban, Mas Anggi. Kemudian fashtarokna fil baqarah an sab'atin, lalu kami semua membeli seekor sapi, kita gunakan untuk kurbannya 7 orang. Nah, ini merupakan penguat bahwa kurban dengan menggunakan
sapi untuk 7 orang atau unta untuk maksimal 7 orang itu diperbolehkan. Baik itu semuanya satu keluarga, misalnya satu keluarga itu 7 orang sapi boleh, atau dari keluarga yang berbeda-beda. Kemudian juga diperbolehkannya tersebut baik semuanya niat kurban ataupun sebagian kurban, sebagian misalkan selain kurban atau mayoran kalau bahasa kita ya. Itu diperbolehkan. Disebutkan di dalam Hasyiah Kulliyubi, watajuzu musyarakatu jama'atin sab'ah fa'aqalla fi badanatin au baqaratin sawa'un kana kulluhum an aqiqah au ba'duhum an udhiyah. Di sini disebutkan boleh ya, kita itu menggabungkan, jadi gabungan sekelompok 7 orang atau kurang, pokok maksimal 7 orang ini. Maksimal 7 orang itu gabungan membeli badanah, unta badanah atau sapi, kemudian semuanya diniati kurban atau sebagian diniati kurban, sebagian akikoh, itu boleh. Cuman kalau kurban dengan akikoh, maka waktunya itu menyesuaikan mengikuti kepada yang kurban. Dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan ayyamut tasyrik itu. Jadi kalau disembelih di luar itu tidak boleh. Ya, jadi akikohnya yang mengikuti. Kemudian istaroku tadi atau bersekutu di dalam patungan tadi itu baik dilakukan oleh satu keluarga atau keluarga yang berbeda-beda. Mungkin dari 7 orang tadi yang sebagian korban wajib, yang sebagian korban sunnah, atau bahkan sebagian niat korban, sebagian tidak. Nah ini bagaimana kita menyikapinya? Itu disebutkan oleh para ulama sebenarnya tidak masalah. Jadi tidak masalah, boleh kita itu melakukan korban model demikian tadi. Yang paling penting kalau sapi itu intinya maksimal kan untuk 7 orang. Kemudian kalau kambing maksimal 1 orang, tidak bisa 2 orang atau 3 orang. Ini pertama, kita bahas dulu yang sapi tadi ya, nanti kambingnya nanti. Nah, jadi yang penting sapi atau unta ya itu maksimal untuk 7 orang. Wes, baik 7 orang tadi semuanya niat korban atau sebagian korban, sebagian tidak. Yang semuanya niat korban ini juga kadangkala semuanya korbannya sama, misalkan kabeh nazar, wah itu ya, kabeh nazar wajib, atau sebagian nazar, sebagian tidak. Ya, itu sunnah. Nanti bagaimana tata kelola dari tasarruf dagingnya. Atau bahkan dari 7 orang tadi, sing urunan niki yang satu misalkan niatnya ndak kurban. Misalnya niatnya pancen mayoran. Kalau ada yang semacam itu, bagaimana? Ya ndak masalah. Jadi yang penting begini, kalau misalnya Mas Anggi, kurban itu 7 orang semuanya niat kurban dan semuanya sama, yaitu misalkan kurban wajib semua 7 orang tadi, nazar. Atau 7 orang tadi semuanya sunnah. Fal amru dhahir. Kalau masalah ini enak, ya wis tinggal disembelih, ketika menyembelih niat tadi untuk 7 orang selesai, dagingnya dicampur jadi satu, tidak masalah. Oke. Kalau itu dengan niat yang sama. Kemudian jika niatnya berbeda, yang satu korban, misalkan sebagian korban wajib, yang sebagian korban sunnah, maka sebelum nanti didistribusikan dagingnya, ini harus dibagi 7 dulu Mas Anggi. Ya, dibagi 7 dulu. Jadi misalnya dari 7 orang ini yang korban wajib nazar misal 2 orang. Yang 5 orang sunnah. Oke. Maka setelah disembelih, dibuleng, maka sebelum dibagikan itu harus
dibagi 7 dulu dengan porsi yang sama. Nah, kemudian setelah itu diatasnamakan. Diatasnamakan misalkan sing 1/7 ini bagian dagingnya ini. Yang 2 bagian ini 2 bagian ini yang satu korbannya si fulan, yang korban wajib, kemudian yang kedua ini juga korbannya si fulan. Nah, ini seperti itu dulu. Ini sebelum dibagi. Nah, kenapa kok harus begitu? Harus kita ingat tasarruf daripada korban wajib dengan sunnah niku mboten sami. Mboten sami niku ndak podo, ndak sama ya. Ndak samanya gimana? Ngeten. Jadi yang pertama kalau korban wajib, Mas Anggi, kalau korban wajib maka dagingnya semuanya harus ditasodukkan kepada fuqara masakin. Dan orang yang korban ndak boleh ikut makan. Orang yang wajib dinafkainya juga tidak boleh. Kemudian dan juga tidak diperbolehkan memberikan daging korban yang wajib kepada orang kaya. Jadi kalau korbannya itu wajib, nazar itu misalnya, maka seluruh dagingnya korban ini, hewan korban tersebut harus disedekahkan kepada fakir miskin. Harus dipilih penerima yang statusnya fakir miskin. Orang kaya tidak boleh, dirinya juga tidak boleh, keluarganya tidak boleh. Ini tasarruf daripada korban yang wajib. Nah, kalau korban niku sunnah, kalau sunnah enak. Kalau sunnah itu ya, yang penting ada sebagian daging yang sudah diberikan kepada fakir miskin, maka sisanya bebas, Mas. Ya. Sisanya bebas. Jadi coro mentolo begini, coro mentolo nggih. Pomo saya korban sunnah. Maka misalkan 1 kilo saya berikan kepada fakir miskin. Sisanya saya makan sendiri umpama loh ya, lek mentolo. Itu boleh. Boleh, yang penting sudah ada sebagian yang disedekahkan kepada fakir miskin atau dibagi 3. Misalkan kalau korban sunnah nggih, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang kaya, dan 1/3 untuk diri sendiri dan keluarga. Itu boleh kalau korban sunnah. Prinsipnya kalau korban sunnah itu yang penting itu ada sebagian daging yang sudah diberikan kepada fakir miskin, selebihnya bebas. Ngoten lho nggih. Beda dengan korban wajib. Kalau korban wajib harus semuanya diberikan kepada fakir miskin. Orang kaya tidak boleh. Diri sendiri juga, keluarga tidak boleh, gitu loh ya. Makanya kalau memandang pokok masalah dalam tasarruf sangat berbeda antara korban wajib dengan yang sunnah, maka jika dalam korban urunan sapi niki wau ada sebagian yang nazar, ada sebagian sing sunnah, maka harus dipilah-pilah dulu, Mas Anggi. Jadi yang nazar siapa? Ya, misalkan 1 sapi tadi yang nazar 2 orang, yang 5 tidak, berarti setelah disembelih maka seluruh dagingnya ditimbang oleh piro. Wah, misalkan dapat 7 kintal, berarti ditimbang lagi sak kintal. 1 kintal pertama untuk yang korban wajib, 1 kintal kedua untuk korban wajib tadi. Selebihnya kan korban sunnah. Tasarrufnya lebih enak ini gitu ya. Yang korban wajib tadi itu tasarrufnya hanya kepada fakir miskin. Itu loh ya. Maka panitia harus mengerti, jeli ini ya. Ora syukur berak-bruk ya itu ya. Itu harus begitu Mas Anggi ya. Ini penting. Berbeda dengan ketika semuanya sunnah. Dari 7 orang tadi orang enek sing nazar lho, enak lek ini gue. Wis iku cara ndak usah dibagi 7 ndak masalah itu ya. Jadi artinya semuanya yang penting ini untuk 7 orang. Selesai semuanya dibagikan. Yang penting ada sebagian penerima yang fakir miskin sudah ada. Kemudian selebihnya itu untuk nopo? Untuk yang kaya-kaya. Bahkan orang yang korban pun juga boleh untuk makan ini. Gitu loh ya. Boleh ini kalau korban sunnah. Nah, kemudian kalau
Kurban sapi tadi patungan misal Mas Anggi, itu tadi kan semuanya niatnya kurban nggih, cuman ada yang wajib ada yang sunnah. Sekarang kalau sebagian kurban ya dari 7 tadi sebagian kurban, sebagian tidak kurban. Misalnya sebagian akikoh ya sama. Berarti harus dibagi dulu 7 tadi. Dibagi 7. Jadi misalkan sing niat akikoh berapa orang? 1 orang. Wes, berarti sing 6 niate korban. Ngoten nggih. Maka setelah disembelih, dagingnya ditimbang tadi, oh oleh 7 kintal lho, berarti sing bagiane sing akikoh pinten? 1 kintal disisihkan. Lah ini ditasarupkan sebagaimana tasarupnya akikoh. Kalau ini loh ya, caranya begitu. Lah, apa perbedaan tasaruf akikoh dengan tasaruf kurban? Kalau tasaruf kurban itu malah anjurannya diberikan dalam keadaan mentah. Ya. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh malah anjurannya diberikan kepada orang lain, kalau termasuk fakir miskin, kalau akikoh sunnah juga orang kaya juga boleh, disunahkan dalam keadaan matang. Nah, ya, itu kalau akikoh diberikan dalam keadaan matang sudah dimasak, bahkan dianjur ke lek masak sing manis, itu kalau akikoh. Khulwin alasane napa tafaulan bihalawati akhlakil maulud, ya, supaya ngalap ketularan ben oleh barokah anak yang diakikoi tadi ben akhlake apik manis ben ora napa kasar dan seterusnya. Jadi makanya ketika niat dalam satu sapi 7 orang dan berbeda-beda, ada yang korban, ada yang sebagian korban, sebagian akikoh misal, maka sebelum dibagi harus dibagi dulu 7 bagian dengan porsi yang sama. Kemudian yang bagiannya yang niat akikoh diberikan dulu, ini ditasarupkan sesuai dengan tasarupnya akikoh. Yang penting bahwa aturan pokok itu satu sapi itu jangan lebih dari 7 orang. Kalau niatnya misalkan ada orang yang urut 1 sapi untuk 8 orang, ini bagaimana? Ini tidak sah semua. Jadi semuanya tidak mendapatkan pahala kurban. Oleh pahala apa? Ya pahala sedekah daging tok. Gitu ya. Jadi kalau 1 sapi untuk 8 orang atau 9 orang, 10 orang malah tidak sah kabeh. Semuanya tidak sah. Lah terus oleh apa? Ya oleh sedekah daging. Nah, apa bedanya sedekah daging dengan ketika kurbannya sah? Apa bedanya ketika kurbannya sah kalih sing boten sah? Ngeten Mas Anggi ya. Kalau kurbannya sah Mas Anggi, maka pahalanya double. Pahalanya 2. 1 pahala kurban utuh plus pahala sedekah daging. Contoh ngeten. Saya misalnya kurban. Saya kurban dengan seekor kambing misal. Kemudian karena kurban sunnah, separuh saya sedekahkan dagingnya untuk fakir miskin, orang kaya, sing separuh tak kulkas dewe ya. Saya makan sendiri. Pahala saya berapa? Pahala saya 2. Saya mendapat pahala kurban dengan seekor kambing utuh plus ada tambahan pahala sedekah daging separuh. Gitu loh ya. Kalau kurbannya sah begitu. Kalau kurbannya tidak sah, tetap oleh ganjaran sodakohnya masih gitu loh ya. Ini harus dipahami ini. Jadi kalau kurbannya sah double, ada pahala kurban sendiri, pahala sodakoh sendiri. Nah, ini juga makanya ini sangat penting. Jadi umpama misalkan ada kurban patungan melebihi dari kapasitas target kapasitas hewan tersebut. Kalau kambing 1 orang, sapi maksimal 7 orang, melebihi dari itu, ya ndak haram nggih mboten. Cuman ndak oleh pahala kurban, tapi pahala sedekah apa enggak? Lah, maka ini yang biasa terjadi, mungkin Mas Anggi juga mungkin sering mendengar ya di daerah kita. Tapi menurut saya itu bagus Mas Anggi, minimal nggih latihan. Dalam misalkan usum kurban ngeten niki, mungkin di sekolah, ya sekolah A, sekolah B itu ya, itu juga melatih para siswa-siswi
supaya duwe napa nggih, duwe kesemangatan. Ngoten minimal duwe semangat lah. So lek gede ben gelem ngono nggih. Kadang napa satu kelas itu atau bahkan satu sekolah itu kenurunan ya. Urunan enggak banyak, kadang ada yang 5.000 atau 10.000 itu ya. Sak kelas banyak atau satu sekolah. Kemudian dibelikan misal satu kelas dapat satu kambing. Terus di atas namakan iki korbane wong sak kelas. Nah, ini ndak sah korbane Mas Anggi. Ndak sah korbane, tapi bukan dilarang seperti ini. Dia satu kelas iki oleh ganjaran sedekah kambing gitu loh ya. Oleh ganjaran sedekah keumuman sedekah daging oleh, cuman boten angsal pahala khususiae korban. Nah, semacam ini menurut saya juga bagus. Minimal untuk pembelajaran. Nah, ini loh ya. Nah, sebenarnya Mas Anggi itu kalau semuanya ngerti nggih, itu sebenarnya ada cara piye amresai. Amresai lan kabeh oleh ganjaran piye? Itu ada sebenarnya. Kalau misal satu kelas orang 40. Urunan katakan 20.000. Kemudian yang terkumpul kena tinggi tumbas kambing. Ini supaya satu kambing sah digunakan korban, ini harus diatasnamakan satu orang. Tapi lihatnya ridho orang. Itu persoalannya kan gitu ya. Jadi kalau umpama satu kelas semuanya ridho, ya wis ben ya aku bantu sampean ben iso tuku kambing, ngoten nggih, sampean ben iso tuku kambing. Akhirnya yang lain ini diatasnamakan si fulan, berarti kambing itu menjadi milik si fulan nggih. Meskipun awalnya patungan, tapi mergo sing liya-liyane iku padha nyumbang gitu loh nggih, nyumbang. Wis diatasnamakan satu orang, ini kambingnya si fulan nggih, kabeh tak ni fulan nggih. Wis akhirnya ketika menyembelih, ini diatasnamakan ini korbannya si fulan. Ora korbannya sak kelas, korbannya si fulan tadi. Tapi si fulan tadi niat dalam hatinya, nggih, dadi ya Allah niki korban kula, ning ganjarane kula dum karo wong sak kelas sing merunan kabeh. Iku sah niku. Niku sah lan angsal. Semuanya dapat pahala. Iki jenenge istirak. Istirak, nggih. Niku makanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah korban Mas Anggi, korban dengan 2 kambing. Kemudian kambing yang satu Nabi mengatakan berdoa, Allahumma ya Allah niki korban kula an Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang begitu. Ya Allah nih korbannya Nabi Muhammad lan keluarga nih. Ini ulama mengarahkan, ini diarahkan kepada hukum daripada korban itu kan sunnah kifayah. Kesunahan kolektif, gitu ya. Sehingga kalau dalam satu keluarga ada satu orang yang sudah melakukan korban, maka tuntutan kemakruhan untuk yang lain yang tidak korban hilang. Tapi lek sak keluarga belas renek sing korban, makruh kabeh sak keluarga itu ya. Itu sunnah kifayah. Lalu yang kedua Kanjeng Nabi juga korban dengan seekor kambing, lalu mengatakan ini ya Allah, ini dari Muhammad wa ummati Muhammad. Nah, ini oleh ulama diarahkan tasyrek fi thawab. Ngedum ganjaran. Ora kok iki satu kambing terus korbane Nabi lan umate kabeh, jane nggih mboten. Korbane Kanjeng Nabi cuman pahalane welase Kanjeng Nabi niku lho, ning umate didum ganjarane. Makanya dalam fikih kita, dalam Islam niku tasyrek fi thawab boleh ngandung ganjaran. Makanya sing apik Mas Anggi juga begitu. Mas Anggi kalau korban ya aja melirit-melirit. Nah, ya. Jadi Mas Anggi korban kambing satu Mas Anggi. Lah, itu korbannya Mas Anggi, tapi jangan lupa ganjarane dumen ning keluargane. Gitu loh ya. Keluargane ya Allah niki ganjarane korban kula niki muga-muga lumeber nang ngene lan sedaya keluarga kula, anggota keluarga kula. Itu boleh itu. Kalau misalkan saya, Mas Anggi, umpama saya korban nggih. Ya Allah korban satu kambing. Ngono iki korban kula, ya Allah pahalane muga-muga
juga lumeber neng kabeh para santri. Lah itu boleh. Namanya tasyrek fi thawab. Cuman korban saya dari satu kambing untuk satu orang, takyin satu orang, cuman ganjarane didum karo wong akeh. Niku boleh Mas Anggi. Lah saiki karek di kelas-kelas sekolah-sekolah itu ngono apa ora? Itu anu ya. Lah ini butuh untuk ketelitian. Ngoten nggih. Ada jalan. Tapi kalaupun toh misal satu kelas tadi urunan, terus kemudian membeli satu kambing di atas namakan kurbani wong sak kelas, ya masih ndak sah kurbani khususnya kurban tapi panggah oleh ganjaran nopo sedekah. Dan ini menurut saya bagus. Minimal untuk memotivasi anak didik sing lari alit-alit niku ben duwe ghirah, semangat itu loh ya untuk melakukan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Padha karo sakniki Mas Anggi, itu kalau di sekolah beberapa waktu yang lalu saya manasik haji anak TK. Itu loh ya. Ini kan latihan edukasi ya. Jadi itu melatihnya supaya punya kepekaan. Ngoten lho. Lek wis kawit cilik dilatih ngono Mas ya urung bener-bener amat lah sik nggih latihan ben pengenalan dan sebagainya itu kan bagus. Nah, ini menurut saya juga begitu. Jadi kalau masalah hukum fikihnya, misal satu kambing untuk korbannya misalkan satu kelas, urunan model seperti itu jelas khususiyah napa korbannya ndak dapat tapi oleh pahala sedekah. Tapi kalau urunan patungan yang dilakukan di masyarakat kita Mas Anggi, itu yang saya tahu loh nggih. Biasanya masyarakat suatu masjid itu mencari 7 orang, urunan 7 orang untuk membeli satu sapi. Nah kalau ini jelas boleh, sah semuanya ini ya. Karena apa? Pancen satu sapi itu bisa digunakan untuk korbannya 7 orang, baik 7 orang tadi satu keluarga atau beda keluarga. Bahkan baik 7 orang itu niatnya sama, korban semuanya atau sebagian korban, sebagian lagi tidak. Cuman tadi ada tata cara pembagian daging yang harus dimengerti. Tadi ketika ada niat yang berbeda atau bahkan niatnya sama korban cuman ada sebagian yang nazar, wajib, ada sebagian yang sunnah, itu pun juga perlu ilmu. Tadi sebelum dibagikan semuanya, itu minimal harus dibagi 7 dulu, di atas namakan yang wajib yang mana, ya, yang sunnah yang mana, itu. Baik, kalau terkasa kita akan kembali setelah beberapa pertanyaan berikut. Bagi Anda yang berkurban, maksimal harus 7 kalau sapi. Tapi saat ini di kalangan masyarakat dengan modernisasi seperti ini berkembang model-model kurban arisan. Jadi saya itu arisan lah 1 tahun, nanti model saya kurbankan. Nah itu hukumnya seperti apa? Dan yang kedua soal penyembelihan. Sapi biasanya ketika disembelih itu biasanya juga ada yang menyembelih itu tidak dibayar tapi mengambil kepala ataupun kikil dan kulitnya. Ini hukumnya seperti apa? Iya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus itu Mas Anggi ya. Jadi memang yang kita bahas tadi kan patungan atau urunan. Sekarang arisan itu ya berkembang ya. Nah, patungan sama arisan itu tidak sama. Tidak sama. Nah, kalau arisan itu Mas Anggi itu sebenarnya semangatnya adalah kordu. Hutang Mas Anggi. Jadi kalau ada 10 orang, arisan, berarti sing motel dhisik yang betok dulu itu sama halnya dia dihutangi oleh yang 9 tadi. Maka kemudian uang hasil motelan ini menjadi milik siapa? Ya milik orang yang motel. Sehingga ketika digunakan korban sah, sah ini jelas sah nih. Padha karo saya hutang uang kepada Mas Anggi, lalu saya belikan kambing, ya sah. Cuman duit tanggungan bayar itu loh ya. Nah, makanya kalau korban semacam arisan itu malah itu sama seperti kita korban sendiri-sendiri itu Mas Anggi ya. Hanya kalau ditanyakan inti daripada arisan itu kordu Mas Andi, kordu utang. Maka kalau arisan niku kordun utang,
Maka lek motel dhisik ojo bar itu ya. Welekan niku. Sama halnya wong ngono kuwi utang ra gelem nyaur. Nah itu loh yang harus dibahas, yang paham ini. Maka kalau misalkan anggota arisan itu Mas Anggi ada 10 orang. Terus sing motel dhisik ndak boleh ki, aku wis motel metu aku. Lah iku ndak boleh. Itu sama halnya dia hutang ra gelem nyaur. Maka harus diselesaikan sampai habis. Gitu loh ya. Karena semangat daripada arisan itu hakikatnya adalah qardun, ngaten, utang. Dan itu boleh dalam Islam. Ya, yang penting ngoten niku, aja sampai modal dhisik terus bar. Wis. Kemudian uang yang hasil potelan kemudian kita gunakan untuk membeli napa? Kambing atau kambing digunakan untuk korban. Ini sah. Dan ini korbannya siapa? Korbane wong sing motel. Cuman akhirnya wong sing motel tadi dia punya hutang kepada anggota yang belum motel. Nah, makanya mungkin bulan depan atau tahun depan ketika iuran itu mergo dhek wis motel padha karo iki nyaur, gitu loh ya. Dan boleh ndak masalah Mas Anggi. Nah, yang kedua, kalau ada orang nyembelih lalu tidak dibayar tapi biasanya diberikan kepala atau kaki ya toh. Itu bagaimana? Begini. Yang jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu man ba'ajil da udkhiyati fala udkhiyatalah. Jadi barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka fala udkhiyatalah. Maka ndak boleh. Ndak sempurna. Artinya ulama mengatakan haram ini ya. Jadi haram, ndak boleh. Ndak boleh dijual. Nah, kemudian juga tidak diperbolehkan, tidak boleh diberikan ujrotan lil jazar. Ndak boleh diberikan bagian dari hewan korban sebagai opah. Ongkos opah orang yang menyembelih. Itu ndak boleh. Jadi kalau misalkan begini, Pak, sampean tak kon beleh napa? Sapi niki sampean kok tak opahin dase atau tak opahi sikile. Ini ndak boleh. Ndak boleh sebab ada hadis wala yu'ta ujrotan lil jazar. Soreh dawe Nabi ndak boleh. Nah, cuman sekarang ujroh itu kan harus ada akad. Kalau ndak ada akad bagaimana? Ya cuman umumnya wong sing beleh ya ora njaluk opah jane. Cuman akhirnya karo panitiane wis diparingi kon nggawa iki ngono. Ini bukan atas nama opah. Wis padha karo ketika memberi nang kene wong-wong ngoten niku wau. Tapi bukan atas nama opah, artinya ndak ada akad. Kalau ini ndak apa-apa Mas Anggi. Yang ndak boleh kan atas nama opah, ujroh. Kata-kata ujroh berarti ada akad ijaroh. Itu loh ya. Ijaroh. Padha karo ngene Pak, sampean njaluk tulung sembelihno sapi kurban ya. Gelem, tapi aku opaono. Nah, iki lho, kan ada kesepakatan kan? Nah, berarti kalau begitu sebagian dari hewan korban tidak boleh digunakan opah. Tidak boleh. Sekarang kalau ndak wong sing beleh niku ya bolo dhewe, sebenarnya dia tidak minta opah. Yo rene akat-akatan njaluk opah. Ya cuman akhirnya alah wis sikile iki wis ben digawa kuwi ya ra apa-apa wis. Nah, ngoten. Ini kalau ndak ada akad-akatan wis ora apa-apa, ngoten nggih. Termasuk nanti Mas Anggi kan biasanya sebagian daging digunakan untuk dimasak itu ya. Nah itu apa boleh? Boleh asalkan mendapat izin dari orang yang korban dan korbannya harus sunnah. Itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Mas Anggi setidaknya memberikan sedikit pencerahan, bermanfaat untuk para pendengar Radio Perkasa FM sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.